Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Analisa Farmasi A, kelompok 1, akan mempresentasikan mengenai kromatografi gas. Sebelumnya yang saya hormati Prof. Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa Farmasi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya sendiri Intan Nurul Akmal selaku moderator yang akan memoderasi jalannya presentasi hari ini, ditemani oleh dua tim saya, yaitu Maulira Hadatul Aisyah dan Farhan Asidiki. Pada kesempatan kali ini akan ada 6 topik yang akan kami bahas. Di antaranya yang pertama ada pengertian, yang kedua prinsip dan faktor yang mempengaruhinya, yang ketiga ada jenis-jenis, yang keempat ada instrumen, yang kelima ada skema kerja, dan yang keenam ada keuntungan dan kerugian. Untuk poin pertama, mengenai pengertian kromatografi gas akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apa sih itu kromatografi gas? Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran tersebut. Di antaranya dua fase, yaitu fase diam, stationary, dan fase bergerak. Nah, fase diam dapat berupa zat padat ataupun zat cair, sedangkan untuk fase gerak sendiri dapat berupa zat cair ataupun gas. Dalam kromatografi, fase bergerak dapat berupa gas atau zat cair, dan fase diamnya dapat berupa zat padat ataupun zat cair. Sedangkan untuk kromatografi gas, berdasarkan fase gerak dan fase diamnya, dia merupakan kromatografi gas cair, di mana fase geraknya berupa gas yang bersifat inert, sedangkan fase diamnya berupa cairan yang inert pula, namun dapat berupa polimer ataupun larutan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai prinsip dan faktor yang mempengaruhi kromatografi gas. Untuk prinsip dasar sendiri, yaitu teknik pemisahan yang mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas itu bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Solut sendiri merupakan komponen yang dipisahkan dari campurannya. Solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali jika ada interaksi khusus antara si solut dengan fase diam. Fase gerak akan mengelusi solut dari ujung kolom ke detektor. Penggunaan suhu terprogram bertujuan untuk menjamin solut akan menguap dan cepat terelusi. Selanjutnya ada prinsip kerja. Nah, prinsip kerja kromatografi gas yaitu dengan menyuntikkan sampel ke dalam ujung kolom kromatografi gas. Lalu sampel diuapkan dan dielusi oleh gas inner yang digunakan sebagai fase geraknya. Baik, selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kromatografi gas. Ada 8 faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yang pertama ada diameter partikel. Nah, untuk diameter partikel, gunakan partikel support yang kecil berukuran serba sama atau homogen dan halus. Yang kedua itu ada flow rate, di mana penggunaan flow rate yang sedikit lebih tinggi itu akan menghemat waktu analisis. Yang ketiga itu ada carrier gas. Nah, untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi, kita akan gunakan carrier gas dengan berat molekul yang tinggi, seperti argon ataupun nitrogen. Nah, jika yang dipentingkan adalah waktu analisis, maka gunakan gas yang lebih ringan, seperti helium ataupun hidrogen. Yang keempat, itu ada tipe fase diam. Komponen-komponen sampel itu harus mempunyai kelautan yang berbeda-beda pada fase diam tersebut. Baik, poin kelima itu ada konsentrasi fase diam. Nah, untuk jumlah atau konsentrasi fase diam, apabila konsentrasi rendah, itu akan mempercepat waktu analisis dan memungkinkan operasi dengan suhu yang rendah. Kemudian ada tekanan. Nah, efisiensi kolom semakin tinggi jika perbandingan si tekanan yang masuk dan keluar dari kolom makin rendah. Yang ketujuh itu ada temperatur, di mana resolusi dapat diperbaiki dengan penurunan suhu kolom. Tetapi penurunan suhu kolom sendiri dapat mengakibatkan waktu analisis lebih lama dan absorpsi akan bertambah. Dan yang terakhir adalah diameter kolom. Nah, efisiensi kolom dipertinggi dengan memperkecil diameter dalam kolom.
Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhlir Hadatul Aisyah. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kromatografi gas. Nah, kromatografi gas ini dia terbagi menjadi dua. Ada kromatografi gas padatan dan kromatografi gas cair. Nah, kromatografi gas padat ini merupakan istilah yang mengacu pada teknik kromatografi di mana fase diam dalam keadaan padat dan fase gerak dalam keadaan gas. Nah, fase diam ini terdiri dari teknik kromatografi ini adalah senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Kromatografi padat ini digunakan untuk pemisahan komponen volatil dalam suatu campuran. Nah, dalam teknik ini, campuran dan fase gerak berada dalam keadaan gas. Fase gerak dan campuran itu akan dipisahkan dan dicampur satu sama lain. Kemudian, campuran tersebut dilewatkan melalui fase diam padat. Kemudian ada kromatografi gas cair. Nah, ini merupakan istilah yang mengacu pada teknik kromatografi di mana fase diam dalam keadaan cair dan fase gerak dalam keadaan gas. Nah, dalam teknik ini, fase diam adalah cairan yang tidak mudah menguap. Fase diam ini diterapkan pada dinding bagian dalam tabung yang dikenal sebagai kolom kromatografi. Dinding bagian dalam ini bertindak sebagai penopang yang kokoh untuk fase diam. Fase geraknya itu contohnya seperti gas inert, argon, helium, ataupun nitrogen. Nah, fase diamnya itu diterapkan di dalam kolom sebagai lapisan tipis cairan. Nah, jenis gas padat ini dapat digunakan pada suhu tinggi karena volatilitasnya yang rendah dan stabilitasnya yang tinggi. Sementara itu, yang gas cairnya ini tidak dapat digunakan dalam suhu tinggi karena lapisan tipis cairan tidak stabil dan dapat menguap. Selanjutnya ada instrumen kromatografi gas. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bentuk lengkap dari kromatografi gas. Selanjutnya ada komponen kromatografi gas. Kalau dilihat dari bagian atasnya itu ada injection port sama flame ionization detector. Kemudian bagian depannya itu ada kolom, oven, dan eh, detektor. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada gas pembawa. Gas pembawa ini biasa dia ditempatkan di dalam tabung silinder dengan tekanan tinggi. Contohnya itu tekanan 150 atm. Nah, gas pembawa ini berfungsi sebagai fase gerak pada kromatografi gas. Tujuannya adalah untuk membawa solut ke kolom sehingga gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Kecepatan linear dari si gas pembawa ini menentukan efisiensi dari kolom itu sendiri. Nah, gas-gas yang biasa digunakan dalam kromatografi gas adalah helium atau argon karena sifatnya yang tidak mudah terbakar. Adapun syarat dari gas pembawa yaitu inert, koefisien difusi sampel pada gas tersebut rendah, murni dan mudah diperoleh, murah tentunya, dan cocok untuk detektor yang digunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ruang injeksi sampel. Nah, fungsi dari ruang injeksi sampel ini adalah untuk menghantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Ruang injeksi ini harus dipanaskan tersendiri, terpisah dari si kolomnya. Nah, suhunya itu biasanya 50 derajat Celcius di atas suhu kolom, di mana sampel seketika menjadi uap dan segera masuk ke dalam kolom yang dibawanya. Nah, sampel yang diinjeksikan dengan suatu makro syringe melalui suatu septum partikel silikon ke dalam kotak logam yang panas. Selanjutnya ada thermostat oven. Nah, dalam pemisahan analit itu dia harus dalam fase uap. Kebanyakan senyawa organik itu berbentuk cairan atau padatan sehingga senyawa tersebut harus diuapkan terlebih dahulu. Nah, si thermostat oven ini berfungsi untuk memanaskan analit agar analit berubah fasa menjadi fasa gas. Selanjutnya ada recorder. Nah, akurasi suatu kromatogram pada suatu daerah pembacaan ditentukan oleh pemilihan pencatat sinyalnya. Kadangkala sinyal yang diperlukan itu harus diperkuat. Nah, recorder ini sendiri berfungsi untuk menampilkan kromatogram dan merekam data kalibrasi, waktu retensi, serta perhitungan data statistik. Kemudian yang kelima ada kolom.
kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Kolom ini biasanya terbuat dari tabung yang dibuat berbentuk spiral terbuka atau bahannya menggunakan baja tahan karat yang digunakan untuk tabungnya. Biasanya itu dia harus dapat bekerja dalam temperatur yang tinggi. Nah, si kolom pada kromatografi gas ini dia terbagi jadi dua. Ada package column dan open tubular column. Nah, package column ini dia biasa terbuat dari stainless steel atau gelas. Kolom ini diisi dengan serbuk zat padat halus atau zat padat sebagai zat pendukung yang dilapisi zat cair kentar yang sukar menguap sebagai fase diam. Selanjutnya ada kolom terbuka atau kolom kapiler. Nah, ukurannya itu lebih kecil dan lebih panjang dari kolom si package-nya ini. Nah, kolom kapiler ini dia bisa mencapai 100 meter panjangnya, karena bagian dalam kolomnya itu tidak terhalang oleh fasa diam. Nah, dengan penggunaan kolom terbuka ini memberikan resolusi yang lebih tinggi. Akan tetapi, kolom terbuka ini tidak dapat menampung volume yang cuplikannya banyak. Selanjutnya ada detektor. Nah, detektor ini merupakan perangkat yang terletak pada ujung kolom tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor pada kromatografi gas adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen yang terkandung di dalamnya menjadi suatu sinyal elektronik. Nah, range dari suatu detektor itu dinyatakan sebagai sinyal terbesar yang teramati dibagi dengan sinyal terlemah yang masih terdeteksi dan masih memberikan respon yang linear. Nah, si detektor ini dia harus terletak di dekat kolom, baik untuk menghindarkan kondensasi cairan maupun dekomposisi sampel sebelum mencapai detektor. Nah, jadi si detektor ini terbagi menjadi 5 jenis. Ada TCD atau Thermal Conductivity Detector, ada FED atau Flame Ionization Detector, kemudian ada ECD atau Electron Capture Detector, kemudian ada FED atau Flame Thermionic Detector, dan ada FPD atau Flame Photogenic Detector. Nah, jenis-jenis detektor ini punya identifikasi senyawanya tersendiri. Seperti CTCD ini dia hanya mampu mendeteksi semua senyawa kecuali gas, FED senyawa organik, ACD senyawa halogen atau logam organik, FTD senyawa nitrogen atau fosfor organik, dan FPD berupa senyawa sulfur atau fosfor organik. Nah, biasanya di dalam kromatografi gas ini yang digunakan adalah detektor berjenis FED ataupun TCD. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maulira Habatul Aisyah atas presentasinya. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh Farhan Asidiki. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema kerja dari gas kromatografi ini. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu dimulai dari cuplikan. Yang pertama itu cuplikan diinjeksikan ke dalam injektor yang kemudian diuapkan hingga cuplikan ini berubah menjadi uap atau gas. Nah, cuplikan yang berbentuk gas ini dibawa oleh gas pembawa dengan laju alir yang konstan masuk dalam kolom pemisah. Kemudian komponen sampel akan terpisah pada saat melewati kolom karena adanya perbedaan daya absorpsi pada fase diam terhadap komponen-komponen sampel. Nah, komponen yang sudah terpisah akan didorong oleh fasa gerak untuk bergerak di sepanjang kolom yang berupa pita-pita. Nah, selanjutnya setelah sampel dipisahkan menjadi komponen-komponennya, masing-masing komponen ini akan keluar dari kolom bersama fase gerak. Konsentrasi komponen tersebut dapat diukur dengan suatu detektor yang akan menghasilkan sinyal dan dikirim ke pencatat. Nah, komponen-komponen dari sampel yang telah terpisahkan akan menghasilkan kurva-kurva karena masing-masing komponen tersebut ditahan pada kolom
dalam waktu yang berbeda-beda. Lamanya waktu suatu komponen ditahan oleh kolom absorpsi merupakan ciri khas komponen yang disebut sebagai waktu detensi atau waktu tambat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian dari gas kromatografi ini. Nah, untuk yang pertama itu ada keuntungannya. Untuk keuntungannya itu penggunaan gas kromatografi ini, yang pertama itu ada pada proses analisisnya itu cepat. Nah, biasanya dalam dapat hasilnya itu dalam hitungan menit. Kemudian penggunaan itu lebih efisien dan resolusinya tinggi. Kemudian gas kromatografi ini dia sensitif, dapat mendeteksi ppm bahkan ppb. Nah, selanjutnya gas kromatografi ini memiliki analisis kuantitatif dengan akurasi yang tinggi. Dan selanjutnya gas kromatografi ini memerlukan sampel dalam jumlah kecil, umumnya dalam mikroliter. Nah, dan keuntungan yang dari gas kromatografi ini berupa handal dan relatif sederhana. Nah, dari banyaknya keuntungan yang dimiliki oleh gas kromatografi ini, ada beberapa kerugian dari instrumen ini. Yang pertama itu gas kromatografi itu terbatas pada sampel-sampel yang mudah menguap. Kemudian gas kromatografi ini tidak sesuai pada untuk sampel yang termolabil. Kemudian ia juga cukup sulit untuk preparasi sampel dalam jumlah yang besar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan Asidiki atas paparan materinya. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. And thank you for watching. Saya Intan Nur Akmal selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.